Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan tentang kode etik, bimbingan, dan konseling, sebaiknya kita membahas dulu apa itu etika. Etika biasanya berkaitan dengan moral. Moral itu sendiri berarti tata cara hidup seseorang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Lalu, apakah penting seorang konselor itu mempunyai kode etik dalam bimbingan dan konseling? Kita bahas di sini ya. Bila seorang konselor ingin menjadi seorang konselor yang profesional, maka konselor itu harus memperhatikan etika dan kode etik dalam bimbingan dan konseling. Apalagi banyak seorang konselor yang tidak memperhatikan kode etik dalam bimbingan dan konseling yang mengakibatkan ketidaknyamanan proses dalam bimbingan dan konseling tersebut dari konseling maupun konselor itu sendiri, dan dapat menghambat tujuan dari proses bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, karena kita berada di Indonesia, maka saya akan membahas kode etik, bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia. Ikatan Petugas Bimbingan dan Konseling atau disingkat dengan IPBI yang sudah berganti nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sudah merumuskan kode etik bimbingan dan konseling. Yang pertama, konselor menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan klien. Yang kedua, konselor lebih menempatkan kepentingan konseli atau klien daripada kepentingan pribadi. Di sini, konselor sangat berperan aktif dalam proses konseling. Maka dari itu, konselor harus lebih mengutamakan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi. Terus, yang keempat, konselor tidak membedakan klien atas dasar warna kulit, kepercayaan, dan sosial ekonomi. Seperti tidak membedakan itu dari orang miskin maupun orang kaya. Yang keempat, konselor dapat menguasai dirinya dalam arti kata berusaha untuk mengerti yang dapat mengakibatkan kerugian antara konselor dan konseli atau klien itu sendiri. Konselor harus mempunyai sifat-sifat rendah hati, sabar, sederhana, tersier, dan percaya akan hidup yang sehat. Dimana apabila seorang konselor itu hobinya marah-marah, terus kayak selalu menyalahkan konselor, itu akan membuat seorang klien atau konseli itu menjadi tidak ingin memecahkan masalah lagi kepada kita. Jadi itu pentingnya kita mempunyai sifat yang rendah hati dan sabar. Yang ketujuh, yaitu konselor terbuka terhadap saran dan pandangan orang lain kepadanya dengan prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan yang sudah dikemukakan di dalam kode etik bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, konseling memiliki sifat tanggung jawab terhadap lembaga dan orang-orang yang sedang dilayaninya maupun terhadap profesinya. Yang kedelapan, konselor mengusahakan mutu kerja dengan sebaik-baiknya, di mana dalam hal ini konselor harus mempunyai teknik-teknik dan prosedur-prosedur khusus atas dasar ilmiah. Yang kesembilan, konselor harus menguasai hakikat dan tingkah laku orang guna memperbaiki layanan bimbingan dan konseling sebaik-baiknya. Yang ke-10, informasi dari seorang klien dan konseli itu harus dirahasiakan dan harus dijaga dan dirahasiakan oleh seorang konselor agar tidak ada orang yang tahu, dan menjaga kenyamanan seorang konseling untuk berkonseling kepada kita. Nah, dari sini, dari penjelasan saya, bukankah penting seorang konselor itu menjaga dan memperhatikan kode etik bimbingan dan konseling dalam proses konseling?